Farhan keluar lagi. Nah itu ngelihatnya, yang Farhan lihat nyamperin ke yang bekas api unggun itu ngelihat depan kan pemandangan tuh bang, kayak lampu-lampu warga kan kelihatan sedikit tuh. Tapi yang Farhan lihat bukan lampu-lampu warga bang, jadi seakan-akan kayak peradaban masa lampau bang. Tiba-tiba kayak suara gemuruh kenceng banget bang, gitu. Yang Farhan pikir ini kan dalam goa, batu runtuh atau gimana itu. Pikiran Farhan saat itu astagfirullahaladzim. Sampai Farhan buru-buru dan Farhan nengok ke belakang. Pas Farhan nengok ke belakang itu ngelihat kayak wah ini nih kecil. Farhan masuk ke dalam sengaja bang. Pas masuk tuh Farhan nggak mau ngelihat mana-mana dulu dan mata Farhan mermin. Assalamualaikum. Baru pas masuk Farhan melek. Itu Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Cu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Nah, di part 1 kemarin nih kita ngikutin perjalanan Farhan mendaki ke Gunung Sumbing via Dukuh Seman sendirian alias solo hiking di bulan puasa lagi. Jadi dia naik gunung puasa-puasa nih. Nah, apakah dengan mendaki gunung di bulan puasa ini Farhan tidak bertemu dengan hal-hal ya bisa dibilang di luar nalar gitu ya? Ternyata salah. Di part 1 kemarin kita udah lihat Farhan bertemu dengan beberapa hal-hal yang agak aneh gitu. Nah di part ini kita bakal cari tahu. Kan inget kan Farhan naik ke gunung itu karena dia mimpi masuk ke dalam sebuah goa, dan di dalam goa itu ada makamnya. Nah di part 2 ini apakah Farhan berhasil menemukan goa yang dimaksud? Dan apakah perjalanan menemukan goa itu bakal lancar? Ikutin video ini terus. Udah nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. tidur bang ceritanya. Tidur Mas Joko di sebelah kanan, Farhan di sebelah kiri. Pas tidur, nah nggak lama itu tidur merem, mimpi kan bang. Mimpi. Tapi mimpi kayak nyata bang. Jadi posisi kayak gini ya bang. Kalau sebutannya orang sekarang apa ya? Kayak Raga Sukma gitu lah bang. Jadi posisi Farhan tidur. Tapi Farhan ngelihat Farhan tidur. Oke. Gitu kan. Nah posisi Farhan tidur tuh biasa madep ke kanan. Karena ngikutin sunnah Rasul juga kan. Nggak mau miring ke kanan, nggak boleh ke kiri. Karena dari kedokteran pun udah teruji gitu. Nah Farhan tidur. Di belakang ini ada apa namanya yang orang nggak tahu apa bang, itu bolak-balik bang, melilingin tenda kayak mau masuk lagi intinya. 1 masuk lagi, 2 melilingin tenda nih bang, 3 itu pakai pakaian yang sama Farhan lihat di pos 3. Pakai pakaian adat itu? Iya, melilingin tenda. Farhan jadi seakan-akan nih lihat Farhan sama Mas Joko tidur, tapi Farhan ngeliatin di luar, tapi mau keluar tuh nggak bisa bang. Gak bisa gimana? Kayak Farhan mau keluar tuh susah, jadi cuma bisa duduk. Tapi Farhan lihat yang di luar? Lihat yang di luar, kelihatan. Oke. Posisinya kan lampu tenda mati nih. Di luar itu terang bulan. Oh jadi bayangannya kelihatan? Bayangannya kelihatan, terang bulan. Muter-muter. Nah kemudian sampai duduklah di belakang tenda. Pas duduk belakang tenda tuh, nggak tahu lah ya yang Mas Joko rasain apa. Cuman ngerasa tuh kayak Mas Joko tuh nggak tahu gimana sih bang kalau kayak megang inian panjang. Tongkat panjang apa bukan tongkat, kayak kayu gitu, terus kayak nusuk-nusuk gitu bang dari luar tenda. Nah nggak lama Mas Joko bangun, duduk menggigil bang, kedinginan, katanya badannya kayak ditusuk-tusuk. Farhan cuma diem doang kan. Itu Mas Joko kedinginan nyalain kompor dalam tenda bang, nyalain kompor. Saking dinginnya? Iya saking dinginnya, maksudnya secara apa ya, bisa dibilang dia kan orang situ gitu bang. Bener. Ya kan, masa menggigil harusnya lebih biasa, kuat dari saya, dari Farhan gitu kan. Tapi enggak. Ya udah Farhan masih biasa. Itu ngeliatin Mas Joko nyalin kompor, ngeliatin. Nah sampai Mas Joko udah kelar itu, kemudian Mas Joko nengok kayak celingak-celinguk gitu. Kayaknya Mas Joko juga ngeliat yang di belakang. Apa ada yang duduk di belakang tenda, celingak-celinguk gitu. Mas Joko nggak lama tidur lagi. Nah baru dah Farhan keluar bang. Baru tuh, jadi ngerasanya Farhan keluar tapi ngeliat Farhannya ada. Berarti ini masih dalam posisi tidur.
Iya. Sukmo itu. Tidur. Paran tidur. Nah pas Paran keluar buka tenda, penasaran kan. Buka tenda di tempat bekas api unggun itu orang yang apa kakek-kakek yang nggak kakek sih ya, kelihatannya sih ya kakek lah, udah tua juga. Cuman badannya kan gede kan, gagah gitu. Itu senyum doang bang, sambil begini. Di depan bekas api unggun. Jadi tenda Paran, tamu. Paran ngeliatnya di api unggun kelihatan gini. Nah, Paran balik ke belakang, itu ada yang duduk bang. Duduknya sambil begini. Oh yang pakai baju adat tuh? Iya, ada duduk begini. Tapi beda lagi. Yang di sini bisa dibilang, jadi ini bewok, jenggot, kumisnya nyatu. Oke, gitu. Nah, duduk begini. Terus Paran nanya dong, Assalamualaikum. Terus dia jawab, Waalaikumsalam. Nggak tahu kenapa dia cuman gini dong. Sampai 3 kali bang. Kayak ngarahin jalan. Gini ya? Iya. Oh iya mas, saya bilang. Oh iya, nanti saya ke atas, dia bilang gitu kan. Oh ya udah. Apa namanya? Dalam hati, oh ya udah, dia udah ngasih tahu gitu kan. Paran keluar lagi. Nah, itu ngelihatnya, yang Paran lihat nyamperin ke yang bekas api unggun itu ngelihat depan kan pemandangan tuh bang, kayak lampu-lampu warga kan kelihatan sedikit tuh. Tapi yang Paran lihat bukan lampu-lampu warga bang, jadi seakan-akan kayak peradaban masa lampau bang. Yang Paran lihat itu apa namanya, kayak ngelihat dusun-dusun yang Paran lihat pertama di pos 3. Sebelum pos 3 itu dusun-dusun kayak gitu, cuman ngelihatnya kayak apa, asing lah gitu. Kayak gimana sih bang kalau kita kayak lagi ngeliatin video gitu, ngeliatin video aktivitas mereka, tapi Farhan nggak bisa ke sana. Farhan cuma ngeliat itu aktivitas mereka gitu kan. Kemudian kayak ada sanggar itu aktivitas mereka lah, bolak balik sampai yang Farhan lihat banget itu nggak tahu salah satu dari mereka itu ada yang pakai pakaian sama kayak yang tadi Farhan lihat di dekat api unggun. Tapi dia nggak pakai belangkon, tapi kayak pakai udang-udang gitu bang. Tapi pakainya tetap ada Jawa. Dan yang Farhan bener-bener ngerasanya bener ini loh keadaan dulu tuh kenapa bang. Jadi begitu beliau lewat itu orang pada nunduk semua bang begini. Jadi bisa dibilang mungkin adab mereka lah ya, adab mereka ke kiai atau siapa gitu. Nunduk semua begini bang. Tuh begitu lewat, tapi Farhan mau ke sana tuh nggak bisa bang. Nggak bisa, cuman bisa ngeliat. Nggak bisa mau ke sana tuh, kayak berat gitu kan. Nggak bisa lah intinya, kayak kita dierep-erep gitu kan. Nggak bisa. Terus Farhan liatin terus tuh bang, itu sekitar jalan gitu. Nah nggak lama, apa namanya, yang Farhan lihat di bawah, yang dikasih tahu sama mas-mas ojek, awan bentuk kereta kencana. Oh iya. Itu kelihatan lagi bang di atasnya, awan bentuk kereta kencana. Jadi bisa dibilang nih kayak gini. Nah ini kampungnya nih, ini kan atasnya nih, itu ada bang. Tapi bedanya itu yang Farhan lihat jalan, awannya itu jalan bentuk kereta kencana bang, jalan. Tas, Farhan langsung astagfirullahaladzim, istighfar, kemudian langsung masya Allah, ngomong lagi lah dalam hati, ya Allah kalau memang ini jalan yang diunjukin, Farhan lihat orang lain nggak bisa lihat, wallahu alam, mau percaya nggak percaya monggo gitu kan. Tapi ini yang Farhan alamin, tolong jadiin ini, jangan bikin Farhan jadi tersesat gitu. Kalau memang dikasih kelebihan, pengen Farhan biar bisa untuk banyak orang baik gitu kan, bukan jadi malah Farhannya tersesat ke jalan yang beda, yang keluar dari ihdinas siratal mustaqimnya gitu. Nah dari situ ngelihat nggak lama tuh dari depan cahaya putih bang, cahaya putih gede banget, gimana sih, cahaya kayak kilat gitu ke arah Farhan. Dak, ngahantem muka Farhan, pas banget Farhan langsung melek, melek kayak bangun dari tidur Farhan tuh, udah sadar lagi. Oh berarti langsung nggak kayak tadi nggak lagi. Kayak tadi lagi. Astagfirullahaladzim, Farhan bilang gitu. Nah awalnya Farhan pikir mimpi, bener kan? Akhirnya Mas Joko udah bangun tuh, lagi pada masak mereka. Farhan sahur, sempat bikin kopi dulu, posisi jam 3-an tuh. Jam 3-an setengah 4, Farhan bikin kopi, ngerokok. Nah Mas Joko bilang, Mas Farhan enggak?
Kenapa mas? Di belakang semalam ada yang duduk. Berarti kan secara nggak langsung Farhan posisi tidur ngelihat berarti nyata bang. Karena Mas Joko sama. Iya sampai saya bangun menggigil, nggak tahu tumben-tumbenan saya menggigil sampai saya nyalain kompor mas, kata Mas Joko. Terus ngelilingin tenda. Farhan bilang gini, iya mas saya juga ngelihat. Loh Mas Farhan kenapa nggak bangun katanya gitu. Kan nggak mungkin Farhan bilang ke Mas Joko, saya gini mas gitu kan. Iya mas nggak apa-apa, saya Farhan mengalihkan aja bilang nggak apa-apa mas, saya nggak mau ini aja, nggak mau apa, nggak mau ganggu gitu kan. Udah gitu sebenarnya saya takut juga mas, saya mengalihkan gitu, saya takut juga mas, makanya saya pura-pura tidur aja. Berarti kan bener tuh bang, yang semalam Farhan lihat Mas Joko yang ngerasain bener, menggigil nyalain kompor di belakang ini Mas Joko sendiri ngerasain gitu kan. Udahlah mas, ayo dah akhirnya mas saya duluan ya, jalan duluan tuh bang. Bawa tamu ya? Bawa tamu, jalan duluan. Farhan masih lanjutin sahur, masak mie doang sedikit, ngerokok lah. Habis ngerokok sekitar 3:30-an, mata masih sepet-sepetnya kan, karena pikir Farhan, nih harus besok nih harus turun, langsung harus cabut ke Purwokerto gitu. Udahlah, akhirnya dari situ Farhan jalan, pas Farhan jalan tuh nggak lama sempat bikin video dulu tuh bang. Ini baru mau jalan, nah jalan dari depan itu cahaya yang Farhan lihat semalam itu ada lagi bang. Tapi dia ngelewatin Farhan doang gini, tes. Cahaya putih itu. Cahaya putih ngelewatin Farhan doang, tes. Farhan jalan lagi, assalamualaikum Farhan bilang gitu. Nun sewu, saya mau silaturahmi, tolong jangan diganggu, tolong jangan ini. Farhan jalan, sampailah di pos 4 bang, kan? Sampai di pos 4, nah itu belum ada kejadian janggal lagi. Biasa udah mau pagi itu sekitar jam 4-an, setengah jam doang tuh dari Kemanggrek ke pos 4. Sampai situ kepepet kan sama rombongan yang ini. Akhirnya bareng nih sama Mas Joko sama yang lainnya. Nah Mas Joko ke bawah bang, ke bawah Mas Joko nyebat nggak puasa, nyebat dulu kan. Nah, karena posisinya setahu Farhan belum azan subuh, Farhan lanjutin nyebat. Udah mas ngobrol dulu kan situ. Iya mas, Mas Joko cerita lagi. Mas nanti goanya dari sebelah sini, nanti saya kasih tahu. Dikasih tahu lah. Cuman yang Mas Joko kasih tahu cuman gua si Kendil. Gitu kan. Bukan gua yang satu. Gitu. Akhirnya jalan udah mulai agak terang nih bang. Udah mulai agak terang. Matahari mulai kelihatan kan. Bikin video kan pas banget sunrise dapet. Nah jadi bedanya itu kalau kita lewat Garung atau lain, depan kita Sindoro. Bener. Nih kan. Nah kalau misalnya di Dukuh Seman ini Sindoro itu ada sebelah kiri bang. Oke. Sebelah kiri. Yang jelas banget depan kita Unggaran. Oh Gunung Unggaran. Unggaran, Semarang. Udah jalan kelihatan tuh Unggaran. Nah Farhan ngasih tau lah. Ini Sindoro, ngasih tahu lagi ini gunung ini kan. Ini Unggaran, semua tuh segala macam di video Farhan ngasih tahu. Jalan lagi, sampailah di goa. Sebelum goa nih, pertama ada yang cewek itu bang dari tamu dia. Saya penasaran mau ke goanya katanya. Boleh, cuman yang lainnya nggak pada ngikut bang. Jadi Farhan bertiga doang. Nah dikasih tahu nih goanya, Farhan jalan duluan. Ini goa si Kendil? Iya goa si Kendil, jalan duluan. Jadi melipir gini bang. Ini tebing batu gede, kita melipir. Trak, nah sebelah sini ada, nggak kelihatan bang. Jadi dari luar tuh terang, nyampe masuk ke gelap. Kayak ditutupin, kayak apa ya? Kayak akar-akar, bukan akar-akar sih, kayak ranting-ranting gitu bang. Akhirnya dijebol, masuk ke dalam. Itu kan masuk bertiga dulu kan. Terus dikasih tahu Mas Joko nih arahnya ke sini. Ini kalau diterusin terus ke sana nggak bakal ada ujungnya. Ujungnya sampai mana? Karena di situ posisinya Farhan sama ada tamu juga, ada Mas Joko juga, nggak enak kalau Farhan main asal ngapain dulu di situ kan. Akhirnya gini ngobrol, nah si tamunya ini kan karena nonis kan nanya, ini buat itu ya sesaji itu ya, dikasih tahu lah sama Mas Joko. Ya warga lokal setempat sini masih percaya kearifan lokal yang diturun-temuruni oleh para leluhur gitu kan. Ya tuh Mas Joko ngejelasin lah ke tamunya. Udah akhirnya keluar, Mas Farhan ayo, Mas monggo duluan. Oh iya saya paham kata Mas Joko gitu. Kira di situ Farhan sempat ngesut sedikit, Farhan turun bang ke goanya itu, nyoba melipirin, senterin, makin dalam tuh ternyata bener bang, oksigen tuh agak susah bahkan sampai headlamp Farhan ini
Farhan bawa headlamp satu sama senter polisi yang bulat itu panjang. Itu Farhan senter kan bisa panjang tuh bang. Itu nggak nembus bang, ujungnya nggak kelihatan. Buset. Saking dalamnya, ujungnya nggak kelihatan tuh tenda. Nah, terus goa tenda lagi. Goa nggak kelihatan sampai di situ Farhan matiin. Kemudian Farhan sholawat, baca sholat Nabi, baca amalan dari roti palatos. Farhan kayak habis doa kan gini kan, usap muka. Usap muka. Nah, dalam keadaan gelap itu, di belakang cahaya remeng-remeng itu yang Farhan temuin lagi di bekas api unggun pas malam itu. Oh yang gini? Itu sama, cuman bedanya itu jalan kayak nggak jalan. Layang? Melayang kayak nggak melayang. Maksudnya gimana sih? Tuh kan, Farhan juga ngejelasinnya gimana ya? Kayak gini nih bang. Kalau melayang kan ngangkat, kalau jalan kan kelihatan. Iya. Tapi gini, maju. Oh, nggak melayang tapi dia nggak maju, gerak. Nggak gerak jalan gitu. Nah iya. Nah begitu ngedeketin kan jauh tuh bang, seujung headlamp Farhan. Nah makin kesini Farhan matiin, tak. Astagfirullahaladzim, Farhan langsung istighfar. Nah nggak lama itu sampai di situ Farhan mikirnya sampai Farhan tuh mau celaka bang. Karena pas Farhan balik badan mau balik lagi ke atas itu, tiba-tiba kayak suara gemuruh kenceng banget bang, gitu. Yang Farhan pikir ini kan dalam goa, batu runtuh atau gimana itu. Pikiran Farhan saat itu astagfirullahaladzim. Sampai Farhan buru-buru dan Farhan nengok ke belakang. Pas Farhan nengok ke belakang, itu ngelihat kayak yang tadi tapi bawa kendilnya itu bang, bawa kendilnya itu. Farhan nengok lagi, astagfirullahaladzim. Cuman nggak mau Farhan ambil. Farhan cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Balik lagi ke depan goanya itu. Di depannya itu kan, ini kan goanya modelnya begini bang. Nah di atasnya ini kan ada inian lagi, lapak lagi. Cuman posisinya itu di atas kayak buat tempat duduk bang, rata. Nah pas nyampe situ Farhan ngeliatin lagi itu, ngeliat bekas bakaran dupa, koin. Ada bener juga percikan-percikan kendilnya itu. Apa ya sebutannya ya, bukan percikan kayak pecahan itu, pecahan itu. Ya. Nah, pas Farhan nengok ke atas, wallahu alam, itu Farhan melihat ototnya gede banget bang, ototnya gede, pakai di sini kayak ada kawat gitu, kawat warna emas gitu. Nah, dia posisinya cuman sila, badan tegap gini doang. Itu Farhan sekitar 5 detik ngelihat di atas ininya, di atas yang dataran itunya lagi gitu dong. Astagfirullahaladzim, langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Ucek-ucek mata nggak ada. Nah terus tiba-tiba mau keluar goa, sepanjang goa tuh logika nggak logika, Farhan jalan ngomong dalam hati tapi disambung di kuping. Ngomong apa emang? Farhan bilang, itu yang tadi saya lihat apaan ya? Dikasih tahu, itu tempat orang bertapa. Di kuping tuh bang, itu tempat orang bertapa. Itu bisa dibilang salah satu jawara juga yang Farhan lihat. Yang lagi bersila itu? Iya, cuman nggak tahu jawaranya. Dalam artian beliau siapa-siapanya nggak dikasih tahu. Jadi kalau orang yang pengen dapat sesuatu lah gitu kan, intinya kan kalau kita minta sama yang begituan kan jatuhnya musyrik bang. Musyrik. Itu nggak mau lah. Nah itu mungkin orang-orang yang masih percaya dengan hal itu datangnya ke situ, memang benar ternyata. Gitu jalan lagi, sama rombongan misa udah rombongan udah kemana tahu. Udah, berarti Farhan ditinggal? Iya, emang Farhan bilang duluan aja mas, nggak apa-apa. Gitu kan. Oke. Terus itu ngomong lagi dalam hati bang, satu udah tahu gua kendil, pengen tahu gua yang di Makukuhan gitu. Ya udah akhirnya jalan. Sampailah di pertigaan bang, pertigaan kanan puncak, kiri puncak makam, puncak Makukuhan. Itu Farhan jalan. Nah itu Farhan jalan ngerasanya ada anak kecil yang Farhan lihat di pos 2 mau ke 3 itu. Dari 3 ke 4 jalan zigzag. Nah itu kayak ngarahin Farhan bang. Tapi anehnya Farhan gak ketemu-temu sama jalan Farhan yang Farhan tuju ke puncak Makukuhan ini enggak. Farhan jalan itu saking ini bang ya, saking mungkin jarang dilewatin sama orang, sampai Farhan tuh kepleset mulu bang. Buak, pleset lagi, srek jatuh, sampai jaket Farhan tuh pada basah, srek jatuh lagi, karena Farhan ngeliatin, yang pikir Farhan saat itu
Dari pos 3 sampai Kemah Anggrek, yang anak kecil itu kan nunjukin jalan. Ya kan, mungkin ini mau nunjukin jalan juga. Sampai turun terus, sampai nggak ketemu makam bang. Nggak ketemu makam. Ini salah nih, Farhan bilang nih salah. Sampai Farhan ngeliat, di sana ada tebing bentuk segitiga gini batu. Oh no, Puncak Makukuhan. Karena kelihatan plakatnya gitu kan, Puncak Makukuhan dikit. Nah yang si anak kecil ini nggak ada tuh. Wah nyasar nih Farhan bilang, kacau nih, nyasar nih, bahaya nih Farhan bilang. Akhirnya Farhan jalan lagi, terus Farhan ngomong dalam hati, ya Allah ini jalannya kemana ya? Tolong dong tunjukin ya Allah gitu. Di situ Farhan ngomong dalam hatinya bukan minta sih bang ya, tapi Farhan bukan berharap, maksudnya minta lah. Ya Allah, saya pernah berbuat baik sama orang. Mungkin dengan berbuat baik saya nggak minta imbalan, tapi ketika saya terjadi kesusahan seperti ini, saya mohon bantu jalan saya gitu. Nah, gak lama tuh ada burung galak. Wah, udah dikasih tahu nih jalannya. Nah, dia terbang ke arah kiri, Bang. Akhirnya Farhan melipir ke kiri. Sampai Farhan melipir ke kiri, ternyata bener itu yang diarahin. Nah, itu memang di situ Farhan ngelihat juga ada bekas kayak api unggun. Berarti kan sebelumnya memang pernah ada kehidupan lah gitu kan. Cuman udah basah bang, nggak tahu kapan orang kesininya apa gimana. Jalan terus, ngikutin jalan, naik turun ya. Dari pertigaan itu kurang lebih sekitar 30 menit lah bang, jalan tuh, kan lumayan. Jadi Farhan total sejam nyampe situ tuh sejam, nggak 30 menit karena sempet nyasar dulu kan, sampai terperosok tuh. Nah sampai situ ketemulah nih sama salah satu gua yang dimaksud. Wah, di Makukuhan itu. Sebelum Puncak Makukuhan, wah ini nih. Kecil, Farhan masuk ke dalam. Sengaja bang, pas masuk tuh Farhan nggak mau ngelihat mana-mana dulu. Dan mata Farhan mermin. Assalamualaikum. Baru pas masuk, Farhan melek. Itu ngerasanya bang, di dalam tuh wangi banget bang. Wangi melati. Terus kemudian, pokoknya wangi bunga-bunga tuh campur aduk semua bang. Dan alhamdulillah bang, di situ Farhan ngelihat makam yang Farhan maksud. Yang sesuai di mimpi itu. Yang sesuai di mimpi. Pas, jadi kayak bisa dibilang kayak gimana sih bang? Kayak Farhan pernah mimpi ketemu Bang Jo. Sekarang ketemu nih. Rasanya kan gimana gitu ya? Sempat mimpi. Nah pas di situ, kemudian Farhan kirim Al-Fatihah. Karena Farhan nggak tahu ini makam siapa. Farhan kirim Al-Fatihah untuk umum. Muslimin wal muslimat kan. Kemudian Farhan Al-Fatihah juga untuk Ki Ageng Makukuhan. Semua tuh Farhan Al-Fatihah. Nah pas Farhan Al-Fatihah, kemudian melek lagi, masih ada tuh bang. Dari belakang kemudian ditepak sama yang tadi Farhan temuin di goa. 3 kali. Tepakannya sama percis kayak almarhum teman Farhan nepak. Maksudnya gimana? Jadi Farhan punya teman almarhum, itu biasa pak akrab kalau ketemu Farhan suka gitu. Percis, tapi ketukannya 3 kali. Tak 3 kali di bahu Farhan. Terus Farhan balik, nggak kelihatan bang mukanya tuh, bukannya nggak kelihatan ya, maksudnya Farhan nggak berani ngeliat mukanya. Farhan nunduk, kemudian dia bilang, tapi anehnya bang, dia ngomong itu pakai bahasa Jawanya ini Jawa Kromo Inggil. Nah Farhan nggak ngerti, tapi kayak di kuping ada yang ngasih tahu artinya, gitu. Jadi beliau bilang, nih pokoknya masuk semua bang. Di ujung yang beliau sampaikan ternyata terjadi. Beliau bilang gini. Ini bilang apa? Bakal ada nanti orang yang nggak yakin sama kamu. Bakal ada juga nanti badai besar, semua orang ingin menjatuhkanmu. Tapi kamu punya jalan sendiri untuk lewat dari zona itu. Intinya yang diterjemahin tuh artinya gitu bang. Nah terus beliau nyampein lagi satu hal. Cuman maaf bang itu nggak bisa. Ini ya, nyampein lagi lah intinya satu hal, dan itu benar-benar ternyata oh ini yang dimaksud. Dan di satu hal itu dia ngingetin yang kamu cari bakal dapat ketika kamu pergi dari tempat ini. Ketika kamu pulang dari wilayah sini, kamu bakal tahu jawabannya. Nah dari situ Farhan istighfar lagi, astagfirullahaladzim, udah nggak ada lagi bang, udah nggak ada. Hilang dia. Hilang. Tapi jaketnya yang Farhan pakai kan jaket yang oranye bang. Selama dari abis makam sampai puncak itu jaketnya masih wangi melati. Oh membekas baunya. Iya baunya dari membekas. Goa itu. Bukan dari goa, bekas tepakannya. Oh tepakannya itu. Tepakannya itu wangi melati bang. Jadi pas begitu keluar Farhan nyium melati lagi.
Tapi Ternyata dari iya, tapi nyengat bang, nyengat. Farhan giniin, nggak pakai minyak, tapi pas Farhan nyium ke sebelah kanan, Farhan tarik-tarik, wanginya tuh nyengat. bekas tepakannya dia. Bahkan sampai di Purwokerto pun masih wangi bang. Tepakannya itu. Nah, jalan lah kan dari situ, naik lagi, sampailah di pos 5. Pos 5 ini pertigaan, jalur Cepit sama jalur Duku Seman. Ya kan? Nah, ternyata di situ ketemu lagi sama rombongan tamu. Mas Joko. Berarti kan mereka jalannya lama banget, Bang. Nah, udah akhirnya Farhan ngomong di situ, Mas, Nun Sewu, saya duluan ya Mas ya, ngejar waktu, saya bilang gitu. Oh ya udah Mas Farhan, hati-hati. Saya Farhan jalan, nah, nggak ngerasain apa-apa Bang, sampailah di Segorowedi. Segorowedi. Wah, itu kan mantep banget lah Bang, luas, putih kan. Segoro artinya laut kan? Iya. Wedi itu takut. Cuman di situ kan ngelihat apa namanya kanan kiri kan batu, terus ngelihat puncak-puncak, wah rasanya gimana gitu bisa nginjekin di Segorowedi lagi kan. Nah Farhan jalan, ini kayak dituntun Bang. Kayak dituntun, bisa dibilang tangan Farhan kayak dipegang, tapi ngelihat tuh nggak ada, tapi berasa dipegang dan ngangkat. Oh, jalan. Gimana sih kayak tangan Farhan dipegang nih di bawah gini. Bahkan mau kayak misalnya kita lagi ngegandeng temen nih, kalau kita ngelawan begini kan kerasa berat Bang. Kerasa. Farhan ikutin Bang. Kayak dituntun tuh. Farhan ikutin jalan dari Segorowedi sampai ke kawah. Kawah dulu karena nyampe ke kawah. Kemudian sempat duduk dulu di kawah, foto sebentar. Itu setiap Farhan duduk ngambil foto, video bentar, itu kan ngelihat kawah Sumbingnya kan langsung tuh menggejolak gitu kan, blok. Kemudian ininya apa namanya? Belerangnya gitu kan, sampai Farhan nyoba ke belerangnya gitu. Nah, habis dari situ itu kayak ditarik lagi Bang. Ngikutin lah akhirnya sampai di makam Ki Ageng. Sampai makam Ki Ageng. Kemudian masih ditarik terus. Farhan naruh handphone, naruh peralatan. Farhan ziarah dulu di situ, nggak lama. Tahlil, zikir tahlil, habis itu baca Maulid Sintuduror, cuman 2 fasal. Fasal pertama kan Inna Fatahna ya Nabi, kemudian Alhamdulillahikawil Sultanu, lanjut langsung ke Fahina, fasal terakhir sebelum Mahlul Qiyam. Habis itu Mahlul Qiyam. Pas Mahlul Qiyam, yang Farhan rasain di bawah lebih parah waktu di atas makam itu Bang. Jadi kan pas Mahlul Qiyam itu, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, merem. Pas merem yang Farhan lihat itu tenda banyak Bang, kanan kiri. Jadi kayak lagi apa ya, malam, posisi pas kayak di malam selikuran gitu Bang. Tenda banyak, rame, orang pada ziarah. Tapi Farhan baca Maulid, baca Mahlul Qiyam, tangan ke atas. Tapi kayak ngelihat Farhan lagi Mahlul Qiyam dan ngelihat keliling Farhan itu pada ziarah Bang. Di luar, di samping itu pada kayak bikin buletan gitu lah Bang. Kayak gimana sih kalau kita lagi ziarah gitu Bang. Rame gitu, rame. Itu sampai selesai Mahlul Qiyam, marhaban, kemudian apa namanya? Selepas baca marhaban itu wanginya lagi kan melati, mawar, campur aduk tuh Bang. Wah, subhanallah. Udah selesai, lanjut salam. Farhan duduk gini, bukannya Farhan minta sama makam gitu Bang, tapi Farhan minta dalam hati Farhan gini, ya Allah, mungkin dengan wasilahnya Ki Ageng Makukuhan, beliau orang alim pada masanya, dengan karomahnya beliau, saya punya hajat, saya punya tujuan, mohon dipermudah. Farhan bilang gitu, dengan wasilahnya beliau, bukan Farhan minta sama beliau gitu kan. Maksudnya orang sekarang kan gak banyak paham Bang. Ngomong ziarah mintanya sama makam ini, padahal salah. Karena kan orang yang meninggal itu, apalagi wali Allah, hanya jasadnya gitu kan. Tapi ruhnya merhatiin gitu kan. Nah, mungkin dengan wasilahnya beliau ini yang Farhan ziarahin bisa ngebantu doa beliau diijabah langsung sama Allah gitu. Karena mungkin kita kan namanya orang biasa, masih suka hilaf, suka apa kan Bang, tapi beliau kan nggak tahu gitu. Agak lama dijabahnya. Iya, agak lama dijabahnya. Dari situ kemudian pas Farhan melek 1 detik Bang, 1 detik nggak tahu beliau siapa, mukanya juga pun cuman cahaya sedikit, mukanya nggak kelihatan karena sinar gitu Bang. Itu pakai apa namanya, jubah putih, sorban putih, semuanya serba putih, dan wanginya itu yang Farhan belum pernah cium, nggak tahu sampai sekarang wanginya tuh wangi apa. 1 detik begitu Farhan nengok, astagfirullahaladzim,
Langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Dan wanginya itu sampai ke puncak Raja Wali masih kecium bang. Shit. Wanginya masih wangi aroma terus. Astagfirullahaladzim. Wah, Farhan bilang mungkin beliau nggak tahu siapa ya, mengiyakan kehadirannya beliau tuh ada di sini gitu kan. Cuman Farhan nggak tahu saat itu siapa. Nah akhirnya kemudian lengan kiri Farhan lagi ditepak lagi bang. 3 kali lagi. Tak tak tak. Tapi Farhan nengok nggak ada. Abis Farhan nengok tangan Farhan kayak ditarik. Tuntun lagi. Kayak dituntun lagi. Tuntun lagi jalan lah. Lepas dari situ Farhan penasaran dong. Karena pas keluar dari gua yang kanan kan wangi. Yang kiri wangi apa enggak? Farhan cium wangi juga bang. Sama wangi. Sama wanginya nih. Kanan kiri di pundak kanan sama kiri kayak wangi melati. Berarti dia lagi itu. Mungkin bisa jadi. Nah dari situ jalanlah, kan di situ ada pertigaan kan, mau ke Sejati atau Raja Wali. Farhan bilang Raja Wali aja dah, nggak usah ke Sejati gitu kata Farhan. Dari situ Farhan jalan. Nah sempat dikeco bang, nggak tahu kenapa kayak pikiran Farhan tuh blank. Padahal Farhan ke situ itu ke Sumbing bukan 1 kali 2 kali gitu bang. Ini kok nggak ketemu puncak Raja Wali bang. Farhan jalan sampai Farhan ngeliat tuh rombongannya udah pada sampai mau ke arah makam. Cuman nggak tahu mau ke arah puncak apa enggaknya. Nah di situ sampai Mas Joko bilang, Mas Farhan sebelah sono mas, bukan di situ. Kayak ngarahin. Nah Farhan geser lagi ke sebelah sono. Begitu naik, nah Farhan bilang dalam hati, karena dari atas kan kelihatan sebelah sono kayak kabut itu bang. Awannya tuh udah beda. Farhan ngomong dalam hati, Al-Fatihah, tawasul yang Farhan tahu di Gunung Sumbing. Farhan bilang gini, tolong jangan dikasih kabut gitu. Selepas saya turun terserah deh mau kabut monggo gitu kan. Akhirnya Farhan naik sedikit, ternyata ada orang dari jalur mana ya, Banaran apa mana tuh Farhan lupa. Dia bilang, Mas puncaknya mana? Saya aja lagi nyari kata Farhan gitu. Saya aja lagi nyari katanya. Jadi dia turun lembahan nggak ada. Akhirnya pas ketemu, oh ternyata dia udah duluan, udah ketemu jalannya balik lagi. Jadi kan dari bawah kawah tek nembus di pertigaan gini kan bang. Pertigaan turun melipir, nembus ke jalur Garung. Ya kan? Garung baru ke Raja Wali. Nah pas jalan itu posisinya kabut bang, di bawah tuh kabut semua. Farhan diem dulu nggak mau ke puncak. Farhan bilang Al-Fatihah lagi, tawasul lagi, ya Allah kalau misalnya dapat kabut, wah sia-sia banget. Jauh-jauh capek-capek dapetnya kabut. Udah biasa Al-Fatihah tawasul doa, lanjut jalan. Nah nyampe di atas ternyata ketemu sama pendaki yang itu kan, 3 orang kalau nggak salah tuh. Cuman dia nggak lama. Kata Farhan, oh Haji mumpung ada dia mas, saya boleh minta tolong fotoin nggak? Itu kan difotoin sama dia sampai Farhan, ada teman Farhan minta doa kan, Farhan ngucapin lah, dapat salam nih dari Sumbing ini, semoga hajatnya ini ada teman Farhan lah, divideoin sama dia. Lepas dari situ dia turun, nah Farhan foto-foto tuh bang, foto-foto. Pas foto-foto kan kelihatan tuh bang ke arah bawah, ke arah kawah itu kan. Nah pas Farhan lihat ini, itu yang tadi Farhan rasain pas Malul Qiyam itu kelihatan lagi bang. Di situ banyak tenda, banyak orang ngumpul di makam beliau. Pas itu astagfirullahaladzim, Farhan istighfar lagi. Nah, nggak lama tuh Farhan bengong aja ngeliatin, bengong, nggak lama kabut. Tes, pas ketutup. Nah sebelah sini belum ketutup. Arah view-nya kan Sindoro kan sebelah sono belum ketutup, tapi view arah ke kawah ketutup. Farhan turun lah bang, Farhan turun. Nah pas Farhan turun, terus nggak lama tuh dari situ kabut langsung datang bang, beng, kabut semua langsung. Tapi di foto Farhan nggak dapat kabut, dapat awan sama kelihatan pemandangan. Habis turun nggak lama kabut. Nah turun lagi ngelihat, nah cuman pas mau turun ini nggak tahu posisinya apa, tamu itu yang sama Mas Joko ada di mana nggak tahu, entah di makam apa di mana nggak tahu tuh bang. Akhirnya Farhan turun buru-buru ke makam lagi, nyampe makam lagi. Farhan langsung megang makam sambil ngomong dalam hati, Assalamualaikum Mbah, maaf saya izin pamit mau pulang dulu gitu kan. Farhan keluar makam, kan biasa kan ada yang Farhan tahu gitu bang, kalau kita ke tempat petilasan atau makam yang, atau apalagi makam kan yang, apalagi makam wali gitu, ketika kita keluar dari area itu kita nggak boleh mantatin bang, jadi harus mundur. Iya Farhan mundur. Nah Assalamualaikum pas bilang gitu, terus di belakang kayak dijawab Waalaikumsalam. Tapi Farhan gak nengok ke belakang karena posisi Farhan jalan mundur kan. Udah jalan mundur. Udah dari situ langsung cabut lah lewat melipir sini, nggak lewat kawah, lewat pinggiran sini langsung ke Segorowedi kan. Nah jalan lagi pas situ sampai Segorowedi. Nah di Segorowedi terus Farhan ngelihat pertama kayak gelap gitu bang.
jalan kan buru-buru kan karena ngejar waktu, gimana caranya nih harus sampai bawah sebelum jam 4. Sore. Jam 4 udah harus sampai terminal Mendolo. Waduh. Karena terakhir itu Bener. mikrolet jam 4 kan. Nah, nih Pernah telat juga gue. wallahu alam, Bang Jong mau percaya nggak percaya, tapi ada saksi hidupnya si Gondrong. Dari situ turun tuh Bang. Nah pas di Segorowedi jalan kan tes. Itu ngeliat gelap semua Bang. Bung. Pandangan Paran kayak gelap. Kayak malam gitu. Iya kayak malam gitu. Astagfirullahaladzim. Paran langsung ruku, duduk, baca amalan Paran punya, Paran sujud. Paran ambil, megang, gesek-gesek tanah itunya di Segorowedinya. Paran bilang assalamualaikum, ya yang pada di sini lah gitu, cuman pakai bahasa Arab kan. Saya pamit mau pulang, gitu. Tolong dipermudah jalan saya untuk pulang. Nah nggak lama Paran nengok ke atas lagi, udah terang lagi Bang, terang lagi. Kemudian Paran jalan sekitar 5 langkah dari belakang, kayak ada yang ngomong hati-hati 3 kali, hati-hati. Oh ya udahlah Paran nggak pikir panjang, jalan. Pas jalan itu terus, nah nggak ngerasain apa-apa tuh Bang, jalan cepet banget turun Bang, cepet. Nah cuman pas nyampe di pos 5 itu wangi melatinya ini makin nyengat Bang, makin nyengat. Jadi selama dari pos 5 sampai di Camp Anggrek, Paran turun nggak ngerasain apa-apa, jalan biasa kita jalan. Cuman pas nyampe di goa yang pertama, goa Kendil, goa si Kendil. Nah dari situ itu posisi kan kabut Bang, kabut di bawah tuh udah kabut lah, tapi awannya kelihatan dikit. Nah itu kayak ada cahaya Bang, tapi warnanya bukan warna putih, warna merah. Dari dalam keluar sebentar kayak blitz, kayak cek gitu doang. Cek, Paran nengok kan kanan, cek gitu doang. Astagfirullahaladzim, Paran bilang udah turun lagi tuh Bang, turun sampailah di Camp Anggrek. Nah nyampe Camp Anggrek nggak banyak ngomong tuh, posisinya itu udah mau azan zuhur, sekitar jam 11:30-an. Nyampe situ Paran rapi packing udah semua. Mas Joko tasnya udah dikeluarin karena Mas Joko tahu Paran bakal turun duluan. Ngerapihin. Nah habis ngerapihin itu packing tenda, ajan. Nah ajan kemudian Paran sholat dulu. Pas sholat mau ngambil air itu kan wudhu, karena kan alirannya gede. Nah bawa sabun muka juga tuh Bang Paran. Iya cium muka dulu. Debu kan, apalagi kebiasaan tuh kalau di Sumbing merbabu, biasa hidung Paran tuh merah Bang. Pasti itu hidung kepanasan kali, nggak tahu kan. Kebakar ya. Kebakar ya. Nah wudhu, pas sholat sama apa yang Paran rasain ketika di pos 3. Sholat Allahu Akbar, sama. Udah Paran nggak mikir panjang. Siapapun dia, yang penting Paran nggak ganggu dan nggak ada niat apa-apa gitu kan. Nah selepas sholat itu jam 12:30-an lah baru selesai semuanya. Paran bawa air sengaja, air dari situ mau Paran bawa pulang, bawa tuh di situ bawa, Paran masukin keril, turunlah Paran Bang, turun cepet banget tuh Bang, turun cepet. Nah sampai di Camp Anggrek, turun sampai di pos 3 tadi. Nyampe di pos 3, Paran diem dulu Bang. Terus Paran ngomong dalam hati gini, assalamualaikum siapapun yang ada di sini, gitu kan. Saya pamit, tolong jangan ganggu saya. Saya bilang gitu. Siapapun kejadian yang kemarin saya alami di sini cukup jadi cerita dan pengalaman saya. Tapi tolong jangan sampai orang lain merasakan apa yang saya rasain gitu. Karena kan mental seseorang nggak tahu Bang. Paran ngomong di situ tuh. Terus tiba-tiba gubuknya goyang-goyang Bang. Goyang-goyang. Abis goyang-goyang gitu, terima kasih kalau memang ada pun di sini atau gimana, udah ngasih kode. Alhamdulillah makasih. Saya pamit. Paran turun ke bawah, cepet tuh Bang, karena ngejar waktu. Akhirnya sampai di ladang warga. Anehnya Bang, nyampe di ladang warga, gitu Paran turun, Paran mau ngontek base camp nih, ojek, nggak bisa. Terus tiba-tiba ada salah satu petani, dia ngomong, Mas, wangi banget. Itu dari jauh nyamperin Bang, Mas, wangi banget. Dari mana Mas? Dari atas Mas, dari puncak. Dapat apa aja katanya gitu. Enggak Mas, nggak dapat apa-apa aja, nggak dapat apa-apa. Bohong Masnya. Wangi Mas kecium loh Mas. Saya dari tadi di sana merhatiin. Wanginya jauh banget. Cuman nggak ngerasa Bang, maksudnya Paran sendiri nggak ngerasa nyium sih nyium gitu. Cuman orang lain tuh ngerasanya wangi Bang. Wangi, nyamperin.
kebetulan banget mas, itu sekitar nyampe di pos ojek itu sekitar jam 2 lewat bang, jam 2 lewat, mau setengah 3 lah. Nah di situ ya udah mas saya anter gitu. Pas di jalan naiklah akhirnya ngojek. Nggak ngojek, dia bilang mas saya bukan ojek, saya petani, dia bilang gitu. Tapi saya ngerasa ada yang beda nih mas, katanya gitu. Maksudnya gimana mas? Saya ngerasa ada aja yang beda. Ya udah mas, kalau misalnya saya punya salah maaf, saya bilang. Enggak mas, enggak. Ditanya ke pertanyaan sebelumnya, masnya asal mana sih mas? Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tuh selalu ditanya, masnya asal mana sih mas? Saya dari Bogor mas. Oh ya udah, mas maaf ya jangan mendalami lagi mas. Saya pengen ngejar waktu mas. Oh siap mas. Nanti kalau misalnya kesini lagi, saya mudah-mudahan bisa ketemu mas lagi mas. Sebenarnya banyak yang mau saya pertanyain katanya. Oh iya mas monggo. Nah pas Farhan turun itu, mas saya nggak bisa nyampe depan base camp ya nggak enak. Katanya, oh iya mas siap. Ternyata benar bang, Farhan ketemu sama 3 orang yang di bawah. Oh yang sebelum Farhan, iya. 3 orang, yang satu jalannya agak pincang, entah sakit apa gimana tuh. Cewek 1, cowoknya 2 kan jalan. Mas monggo Farhan lewatin. Nah sampailah di base camp. Pas nyampe di base camp, Mas Jumanji nanya. Kata Mas Jumanji, Mas Farhan ketemu sama itu nggak yang rombongan 3 orang itu? Oh ketemu mas di belakang saya tadi, kebalap sama saya. Iya tuh nggak tahu udah ngecamp di mana kan semalam nggak sampai. Iya saya tidur sama Mas Joko. Iya Mas Joko juga bilang Mas Farhan ada sama saya gitu. Cuman yang ini nggak tahu. Ya mas nggak tahu itu ada di belakang, mungkin ada yang sakit apa gimana. Nah udah kelar di situ istirahat bongkar tenda. Terus Mas Jumanji ngomong, ketemu makamnya. Nanyain, ketemu mas, alhamdulillah. Berarti udah ya, tujuannya udah selesai gitu kan. Iya mas, cuman ada beberapa pertanyaan juga yang masih belum terjawab mas sama saya. Maksudnya gimana mas Farhan? Ada mas beberapa yang disampaikan. Dapat apa aja? Pertanyaan sama yang di mas petani tadi. Petani, dapat apa aja? Enggak mas, nggak dapat apa-apa tanya. Ah bohong masa sih tanya. Bener mas katanya. Terus kata Mas Jumanji, mau kemana mas sekarang? Mas saya ngojek ya, nyampe Parakan, nanti dari Parakan saya mau langsung ke Mendolo. Karena dari Parakan ke Mendolo aja bang, itu kan bisa dibilang sekitar 1,5 jam ada ya. Dari Mendolo, Parakan ke Mendolo harus jam 4. Dari Mendolo ke Purwokerto harus jam 4. Pas Farhan bilang, yaudah mas saya mau mandi dulu. Terus Mas Jumanji bilang, mas jangan langsung, nanti aja. Kayaknya ditahan deh. Nggak tahu tuh maksudnya, entah Mas Jumanji ngomong kayak gitu dalam keadaan sadar atau enggak. Mas Jumanji bilang gitu, kayaknya ditahan deh. Farhan mandi bang, mandi cer. Nah pas mandi tuh wangi melati lagi itu bang, kecium. Padahal jaketnya itu Farhan simpen di keril. Wangi melati lagi, udah fokus mandi. Sampailah sekitar jam 3-an tuh, pas Farhan keluar hujan gede. Waduh, demi Allah hujan langsung gede bang. Brr, tambah petir, jeger. Badai. Ini dibilang waktu itu, yang dibilang di atas. Iya, hujan petir, badai, das. Nah habis itu, Farhan ngontek si Gondrong. Drong, kulo masih di base camp, Farhan bilang gitu. Nggak tahu nih Drong, sampai apa enggak ke Purwokerto gitu kan. Karena sebelum ketemu Mas Oji, Farhan harus di tempat Gondrong dulu, dijemput di terminal sama dia. Ya udah kalau misalnya nggak bisa sekarang, besok aja. Tapi besok nggak bisa Drong, besok malam kereta saya dari Purwokerto udah harus pulang ke Jakarta karena Farhan udah mesen tiket kereta buat besok pulang. Bengong aja tuh bang, astagfirullahaladzim hujan sampai asar, sholat asar, kelar asar masih hujan. Kemudian Farhan ke depan, di depan tangga Farhan diri begini bang. Pas diri begini baca sholat Fatih 3 kali. Kemudian kejadiannya ini waktu di Tampomas, Bang Andre tanya deh. Kenapa nih? Di Tampomas kan hujan gede bang. Nah Farhan kan di dalam tenda Bang Andre. Bang Andre sama Mas siapa lagi tuh kan. Nah di situ kan Farhan baca Mahlul Qiyam. Begitu Mahlul Qiyam selesai hujannya reda. Sampai Bang Jo kalau nge abis dari tenda Bang Andre, Farhan langsung kabur lagi ke arah tenda Bang Umang. Terus Bang Andre palai dong nongol kan. Nggak lama Farhan bilang gini, apaan sih Bang Andre? Udah terang ini, udah nggak hujan, udah keluar nggak bakal hujan lagi udah. Farhan ngomong gitu, Bang Andre cuma ngeliatin dong. Pas banget selesai Mahlul Qiyam bang. Nah itu Farhan lakuin hal yang sama di sana. Sholat Fatih, kemudian diri baca Mahlul Qiyam. Nah Mahlul Qiyam selesai, terus tiba-tiba yang Farhan lihat malam lagi di pos pos Anggrek ini, kereta kencana itu kelihatan lagi bang awannya. Bentuk kereta kencana lewat lagi.
Farhan liatin aja, astagfirullahaladzim. Nah nggak lama ke atas langsung nggak ke Mas Diman, Mas gue pamit Mas, mau langsung ke Purwokerto ada urusan. Oh yaudah, ojeknya udah ada. Naik ojek turun sampai di Parakan itu jam 4 nyampe di Parakan. Udah jam 4 di Mendolo udah nggak ada kan bang. Telat ketinggalan tapi dapat. Kok bisa? Dapat. Jadi nyampe di Parakan, kemudian nyari kendaraan lagi buat ke Mendolo. Dikasih tahu sama ojeknya, Mas sampai sini aja, nanti langsung naik ini aja mikrolet yang 1 pintu. Naiklah mikrolet 1 pintu sampai di situ, duduk di depan lagi biasa. Mas-masnya nanya lagi, Mas dari mana? Turun dari Sumbing. Mas wangi banget Mas, dari mana sih Mas? Masa naik gunung wangi katanya gitu. Sopirnya pengen ngomong gitu, Mas naik gunung wangi. Ya Mas nggak tahu saya juga Mas. Oh ya udah deh Mas kalau kayak gitu. Nanti saya antar ke Mendolo ya. Akhirnya sampai di Mendolo itu jam 5 lewat bang. Jam 5 lewat. Buset. Terus gimana cara dapet bis? Dapet. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada kakek-kakek naik motor nyamperin Farhan. Nggak kakek-kakek sih ya. Maksudnya ya mungkin berumur 30-an ya. Assalamualaikum. Cium tangan. Wallahu alam, nggak tahu dia siapa. Cium tangan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Farhan nggak terbiasa yang lebih sama yang lebih tua. Farhan selalu jangankan sama yang lebih tua bang. Kalau orang yang baru Farhan kenal sekalipun dia lebih muda dari Farhan pasti nundukin kepala. Ini Farhan mau nundukin kepala, tangan Farhan dicium. Ayo Mas. Mau kemana Mas? Mas mau ke Purwokerto kan? Iya. Tahu. Mas mau ke Purwokerto? Iya. Dari tadi saya nungguin Mas. Ayo di depan masih ada mobilnya nungguin. Masih ada mobilnya nungguin. Dia bilang gitu. Saya naik, jalan. Nah, dia bilang gini bang. Mas, saya mau nanya. Ya Mas, gimana? Mas, itu yang 2 siapa ya yang di belakang? Dia ngomong gitu. Yang 2 ini siapa? Farhan nggak tahu, dia ngomong gitu. Nggak tahu Mas saya. Jangan bohong sama saya. Itu siapa Mas? 2 yang di belakang. Ikutin. Enggak Mas. Oh ya udah saya tahu. Mungkin sesuatu itulah gitu kan. Jalan sampai ternyata bener bang. Bis apa yang mikroletnya itu 2 nungguin Farhan. Nyampe lah di situ itu sekitar jam 5:30-an bang. Jadi kan Mendolo, terus abis Mendolo kan pasar tuh bang. Pasar apa namanya kan yang pertigaan itu kan. Terus kita ke kanan kan ke arah Purwokerto. Dari Mendolo itu udah ngelewatin pasar. Nah nggak lama di situ ada 1 dan nggak ada penumpang. Nggak ada penumpang. Berarti emang khusus buat lu itu? Ya bisa dibilang itu. Karena kan si Gondrong sendiri bilang, kalau udah jam 4 udah nggak ada gitu kan. Nah akhirnya begitu Farhan masuk ke dalam mikrolet itu, duduk di depan. Bahkan sampai Farhan nanya, Mas nggak ada kenaiknya ini berapa? Udah Mas ayo saya antar. Ngomong begitu bang. Udah Mas ayo saya antar. Sampai Farhan ngepap ke si Gondrong. Cepret di dalam mikrolet. Si Gondrong bingung dong. Dia orang Purwokerto jelas-jelas tahu. Mendolo Purwokerto jam 4 ke atas udah nggak ada. Itu posisi Farhan jam 5. Jam 5 mau 5:30 kan. Terus kata si Gondrong, kok bisa sih kata bawahnya. Cuman gimana sih kayak ketawa gitu. WK. Mau heran tapi Farhan kan si Gondrong. Mau heran tapi Farhan. Nah di dalam mikrolet itu kan dari Mendolo Purwokerto kan lumayan lama kan bang. Itu Farhan ngobrol panjang banget bang. Sama si sopir itu. Sopirnya Farhan tanya, Mas, ini penumpang lain nggak ada? Nggak ada Mas, saya diamanahin buat nganter Mas. Maksudnya gimana Mas? Diamanahin buat? Itu Mas nggak tahu beliau siapa? Yang tadi, yang kayak kakek-kakek yang nganter Farhan. Nggak tahu Mas. Wah Mas, saya nggak bisa nyebut inian beliau lah Mas. Pada intinya tuh ada salah satu orang pinter di sini itu takut sama beliau Mas. Ngomong begitu. Orang pinter takut sama kakek itu. Iya. Tapi kakek itu cium tangan sama lu. Wallahu alam ya bang, nggak tahu tuh. Ngomong kayak gitu. Loh, gimana Mas maksudnya? Ya Mas, pokoknya gitu. Jadi diceritain lah di sini masih banyak Mas yang percaya dengan kearifan lokalnya, dengan para leluhurnya kayak gini. Mas tahu nggak namanya? Nggak tahu Mas. Masnya nggak tahu namanya, tapi saya hafal mukanya Mas. Soalnya kejadian itu pernah nimpa sama saudaranya dia, bisa dibilang ya kena hal-hal kayak gitulah. Kemudian beliau datang cuman dikasih air udah sembuh langsung tuh bang. Beliau datang sembuh langsung. Nah
Kemudian sopirnya bilang gini, Mas, saya mau minta tolong Mas. Kenapa Mas? Pala saya sakit Mas, bisa tolong dipegang nggak gitu kan. Nah pas saya pegang Bang, ya Mas maaf ya, pas saya pegang itu kan cuma dipegang gini doang Bang ya. Ini sama kayak kejadian kemarin, baru banget kemarin di Gede Terahayu. Saya pegang gini doang. Nah terus saya bilang, Mas ini kok panas ya Mas ya hawanya. Iya Mas, baca apa? Ya saya punya amalan Mas, amalan dari Rotib, dari guru saya dan yang lainnya gitu. Iya, ini kok panas Mas, saya bilang. Iya Mas, coba deh Mas korek sedikit, buka sedikit. Jadi rambutnya dibuka, ternyata apa namanya, dia ini Bang bekas kena santet dan pernah ditolongin, dikeluarin itu kayak kawat. Jadi ada bekas kayak bolongan gitu Bang. Dan yang nolonginnya ini itu orang yang tadi. Si kakek itu? Iya, nolongin gitu. Nah, sampai dia bilang, iya Mas, kata beliau, kalau misalnya sampai salah cabut atau gimana, kenanya ke otak Mas. Karena pas banget di atas ubun-ubun sini, di atas usar-usar sini Bang. Nah, nggak lama, dia melipir minggir ke kiri. Bentar Mas, kenapa? Saya mau muntah. Nah, abis Farhan baca tuh, Farhan pegang lagi, ayo Mas, keluarin Mas. Saya Farhan baca, ada salah satu amalan juga dapat ijazah, amalan dari Kian Santang. Farhan baca, nah pas Farhan usap-usap gini Bang, muntah Bang, darah tapi. Langsung muntah darah. Muntah darah, Mas puasa nggak? Enggak Mas, saya dari pagi nggak puasa, narik. Oh ya udah. Akhirnya dia minum lah tuh Mas. Minum, habis minum pintunya ditutup lagi. Nah, udah Mas, nggak usah bahas-bahas ke situ, kata Farhan gitu. Nggak usah bahas-bahas ke situ, bahas yang lain aja. Iya Mas. Nah akhirnya sampai di situ Farhan bilang gini, Mas sebelumnya saya pengen tahu Mas, ini maksudnya skenario-nya gimana sih Mas bisa sampai kayak gini? Nggak tahu Mas. Jadi awalnya beliau karena tahu kan saya memang supir. Beliau nanya terakhir itu nanyanya tadi Mas, habis sholat zuhur. Beliau nanya, kata beliau ngomong ke sopirnya, terakhir jam berapa? Jam 4. Jadi abis dari jam 4 itu para yang punya mikrolet udah pada pulang masing-masing, nggak ada narik lagi karena apa katanya ada sebuah perjanjian sama dari pihak Terminal Mendolo ya yang Farhan tahu. Jadi kalau udah malam itu udah khusus bis-bis gede. Oke. Iya, mikrolet itu batasnya sampai jam 4 doang gitu Mas. Tapi karena beliau yang nyuruh katanya mau disuruh nganter Mas, cuman saya nggak tahu. Dia bilang sih gitu Mas, pokoknya nanti sekitar jam 5-an lewat lah. Orangnya baru datang katanya gitu. Berarti kan secara nggak langsung si kakek-kakek yang tadi Farhan yang nemuin Farhan di Terminal Mendolo dia tahu dong Bang. Iya. Tahu kalau misalnya Farhan nyampe jam berapanya, berarti beliau yang lebih tahu. Dan sampai sekarang beliau ini yang nemuin Farhan di Mendolo masih jadi pertanyaan besar buat Farhan Bang. Beliau siapa? Nah itu dia. Itu masih ya sampai sekarang lah Bang gitu. Nah akhirnya dari situ kemudian jalan lagi. Mas-masnya bilang gini, Mas, saya mau nanya lagi deh. Mas kenal sama beliau? Enggak Mas, saya nggak kenal. Justru saya bingung Mas. Saya di Mendolo Celingak-Celinguk, beliau nyamperin saya. Dan langsung ngomong, udah ditungguin, ayo berangkat. Gitu kan yang tadi. Loh saya nggak tahu Mas, kata Farhan gitu, saya nggak tahu Mas. Terus mas-mas yang ininya jadi bingung sendiri. Mas, saya jadi merinding ya katanya. Saya juga sama Mas, saya juga nggak kenal gitu kan. Udah akhirnya singkat cerita, kontekan lah sama Gondrong. Drong di mana? Saya langsung ke ini ya, apa namanya, terminal. Ya udah terminal lain Drong gitu kan. Entah, di terminal saya kasih tahu di salah satu dekat masjid blok A5 itu saya punya ini Bang, apa namanya, langganan lah ya. Saya biasa itu sama Bu Deani itu dari 2014-2015. Makanya sama Bu Deani itu saya panggilannya Cahlanangku. Anak lagi. Karena memang saking akrabnya. Yaudah Drong nunggu aja di tempat Bu Deani. Ya udah nunggulah di tempat Bu Deani. Nah begitu saya datang ketemu si Gondrong dari tempat Bu Deani itu. Salaman sama si Gondrong, cium tangan sama Bu Deani. Bu Deani bilang gini, dari mana sih? Wangi banget ini, kayak mau jalan sama pacarnya katanya. Wanginya masih kecium. Si Gondrong sampai nyeletuk. Wangi banget dari mana sih? Apaan sih orang nggak pakai minyak wangi, kata saya gitu kan. Nah sama si Gondrong begini, itu gimana ceritanya? Jam 5 lewat masih bisa dapat mikrolet. Si Gondrong pengen nanya ke situ kan. Udah Drong nggak usah banyak nanya, udah jalan. Akhirnya nyampe situ Bu Deani
apa biasa, udah buka belum? Udah tadi minum dong Bude. Oh ya udah dimasakin apa namanya soto babat tuh sama Bu Deani, dibikin soto babat, makan, kelar makan biasa kan sama Bu Deani, mau bayar aja nggak boleh sama Bu Deani. Udah nggak usah, apaan sih, kayak sama siapa aja kata Bu Deani. Udah Bude saya ke tempat gondrong dulu. Nah, jalan ke tempat gondrong dari terminal, si gondrong udah kayak akamsi lah bang di terminal, pakai kaos doang udah kayak akamsi banget dah. Jalan si gondrong masih bingung masalah mikrolet yang tadi tuh, cuman Farhan gak cerita sama dia. Akhirnya sampai situ, kemudian apa namanya nyampe lah di kedai si gondrong. Mas Oji nyuruh Mas Syahrul buat jemput Farhan. Jadi Farhan disuruh apa namanya ke rumahnya Mas Syahrul gitu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita di kedai, udah dong di kedai aja. Ini kata Syahrul disuruh Oji. Oh ya udahlah, mungkin Mas Oji mau nemuinnya di sana kan. Akhirnya berangkat ke sana ke tempat Mas Syahrul. Sampai tempat Mas Syahrul ya sempet apa namanya keluarganya Mas Syahrul sempat ada problem juga lah bang. Minta tolong dibantu bersihin atau gimana. Ngetes doang sekali, Farhan giniin doang, tak apa namanya ini tangannya Farhan gituin bang. Baca lagi itu amalan itu tangan si bapaknya jalan sendiri begini. Terus nggak lama langsung wangi melati yang sama. Tuh. Nah dari situ kan kemudian malam ya bang, malam itu malah nggak tidur bang, malah nge-live sama main PS. Tuh si gondrong kelakuannya pada itu nggak tidur, jadi habis sahur, habis sholat subuh baru tidur. Nah itu kebetulan juga ada tamu Liko Ilah, dia dari pondok pesantren Kesugihan, pengen ketemu sama Farhan. Akhirnya kontekan aja dong sama gondrong, kontekan sama si gondrong. Saya baru bisa tidur habis subuh bang. Nah habis subuh itu baru bisa tidur, ternyata saya baru tahu si kakek ini siapa. Itu pas dikasih tahu di mimpi. Siapa? Nah jadi pas tidur, kemudian yang saya temuin di atas, beliau bilang, maaf nih agak jadi di luar pendakian ya bang. Jadi saya punya kakek bang. Kakek saya namanya Raden bin Raden. Dan saya nggak tahu sampai sekarang keluarga saya yang di Wonosobo di mana. Bapak bilang bapak sekali doang pernah ke Wonosobonya. Bapak pokoknya bilang di daerah Ki Ageng, di daerah situ. Nah di mimpi itu dikasih tahu skemanya, bukan skema ya, bisa dibilang kayak alurnya itu yang di Terminal Mendolo, yaitu Uyut Farhan ternyata. Cuman nggak tahu bang, maksudnya kan yang Farhan tahu kakek Farhan aja Raden udah nggak ada, punya bapak lagi Raden itu nggak ketemu kan bang. Iya. Tapi apa namanya di mimpi dikasih tahu, jadi beliau masuk ke orang itu dan apa namanya yang orang itu ternyata muridnya daripada Uyut. Baru tahu tuh pas abis subuh bang, baru tidur itu dimimpiin gitu, baru tahu ternyata kakek apa yang kakek ini yang nganter dari Mendolo ini itu muridnya daripada Uyut gitu. Nah sampai sekarang udah tahu lah sih intinya di sana letaknya makam kakek Uyut Raden di mananya, udah tahu lah gitu. Karena Farhan nanya ke bapak sendiri, bapak putus gitu. Terakhir dapat kabarnya itu ada saudara juga di Jakarta, cuman di sana jadi kakek itu cuman punya dua bersaudara gitu. Raden Mama atau lagi punya adik, udah 2 bersaudara tau itu. Nah itu baru taunya itulah pas di mimpi. Dan seminggu sebelum Idul Fitri, Farhan dimimpiin lagi bang. Dimimpiin lagi disumbing lagi dengan hal yang sama. Bang Jo inget kan tadi yang bakal ada badai besar, yang semua orang pengen ngejatuhin kamu, tapi bakal ada jalan untuk keluar. Dan itu terjawab semua abis Idul Fitri bang. Jadi seminggu sebelum Idul Fitri itu dimimpiin itu terus sampai habis Idul Fitri, ternyata benar semua. Dari kerjaan banyak orang yang tiba-tiba satu orang nggak suka mempengaruhi yang lain buat nggak suka sama Farhan. Bahkan sampai maaf ya bang, sampai Farhan kecelakaan itu ditabrak mobil, tapi orang yang nabraknya ketemu, padahal posisinya Farhan ditabrak nih, jeger, kabur. Tapi Farhan tahu pelakunya, ketemu di makam luar Batang di Jakarta. Nah itu habis Farhan tabrakan,
nggak lama dimimpiin sama Insumbing. Nah badainya ini nih satu lagi. Selepas itu Farhan belum tahu. Yang pertama kan itu tentang ini apa, ditabrak itu. Yang kedua ternyata selama Farhan 2 minggu nggak masuk kerja kecelakaan itu, nggak ada yang jenguk satupun orang dari kerja. Gila nggak? Farhan satu tim bang. Jadi semuanya itu kayak mandang Farhan sebelah mata. Farhan nanggap dari situ. Akhirnya dari situ Farhan mutusin buat resign. Farhan yakin gue bisa lebih sukses dari lu. Oh itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya resign. Karena pada saat resign Farhan baru tahu lagi. Ngopi sama temen Farhan yang benar-benar deket, cuman gak bisa nyebut namanya. Ngopi di bengkel dia, dikasih tahu, untung lu resign. Gila, sampai orang yang gak kenal lu aja mandang lu begitu. Karena satu orang yang gak suka sama lu, dipengaruhin semua. Jadi dipandang sebelah mata bang. Nah, sampai sekarang, sampai kemarin nih baru tahu lagi. Akhirnya ada lagi lah yang nanya, gimana sehat gini. Kayak seakan-akan nanya, Farhan di luar susah apa gimana gitu. Dalam hati, mereka nggak tahu aja kan urusan Farhan, kerjaan Farhan gimana gitu. Penting baik-baik aja. Itu abis itu dimimpin. Kamu bakal datang lagi, nanti bisa dibilang kayak lagi dimandiin bang. Kayak mungkin Farhan nggak tahu dulu pernah punya kesalahan apa, nih lagi dimandiin. Jadi bertubi-tubi tuh. Yang dibilang badai mungkin masalah itulah bertubi-tubi. Nah sekarang lagi proses penyegarannya. Yang dimimpinya kayak gitu bang. Ya itu benar-benar nggak nyangka atau gimana sih. Tapi itu kan posisinya bulan Ramadan banget dan bikin Farhan jadi apa ya, bisa dibilang banyak banget lah bang pelajarannya yang bisa diambil dari kejadian itu. Ya segitulah bang mungkin kurang lebih. Sampai akhirnya nyampe di Purwokerto. Si Oji bilang apa? Mas Oji nyampe Purwokerto nih. Si Oji bilang Mas Oji kan dapet bis, cuman senyum-senyum doang. Doang. Nah sampai besokannya kan langsung tuh ke Baturaden sama Mas Oji ke tempat yang Farhan tuju itu. Nah jadi memang sebelumnya kan pernah ke sana, nyampe Baturaden. Kemudian Farhan nggak sempet ke tempat itunya. Mas Oji diomel-omelin sama Kuncen. Katanya saudaranya udah datang bukan diantar ke ini ke tempat itu, orang udah ditungguin. Akhirnya begitu ke sono nggak banyak ngomong, besoknya langsung berangkat tuh sama Mas Oji. Gitu. Itu Mas Oji baru datang pagi karena malamnya kerja dulu. Malamnya pas Farhan di tempat Syahrul, Mas Oji kerja. Jadi pagi itu abis sahur jam 6-an Mas Oji baru datang. Nyampe ya, datang senyum-senyum. Dan Mas Syahrul sampai semua juga keluarga Mas Syahrul aja bingung. Kok bisa jam 5 lebih masih dapat mikrolet itu. Oke nih, Farhan. Lu kan udah terbiasa solo hiking nih ya? Iya bang. Udah banyak, lu solo, lebih banyak solo apa rame-rame sih? Solo. Lebih banyak solo ya? Iya. Kalau yang gue lihat ya, lu tuh naik gunung tuh sebenarnya kayak pengen apa sih, tadabur alam, bener gak sih? Iya, tadabur alam. Kalau kita nih ya, naik gunung kan biasanya pengen seneng-seneng lah gitu ya. Nah, apa yang membuat lu pertama kali mulai buat solo hiking tadabur alam ini, Han? Apa sih pertama sih gini bang, Farhan termotivasi sama diri Farhan sendiri bahwasanya gini, Farhan ini tipe kalau orang yang wataknya keras bang. Oke. Wataknya keras dan Farhan bisa ngontrol semuanya itu ketika di gunung. Oke. Gitu, bahkan sampai emosi Farhan bisa dibilang 180 derajat Farhan yang sekarang sama Farhan yang dulu itu 180 derajat bedanya bang. Oh gitu? Iya. Wih. Maaf dulu tuh yang ke rumah waktu masih kecil bang, yang ke rumah Farhan kan naik gunung dari kecil bang, sama bapak. Dari kecil? Dari umur 6 tahun. Wih. Udah dibawa sama bapak. Oke. Bahkan sampai waktu Farhan SMP pernah anak-anak sispalanya bapak, Farhan yang di depan. Oke. Membawa anak-anak sispala itu SMA, Farhan SMP. Gitu. Nah sampai punya tekad memberanikan diri buat solo tuh, ya bisa dibilang ketika Farhan solo lebih banyak yang Farhan ketahui diri Farhan. Jadi lebih mengenali diri Farhan sendiri gitu bang ketika solo itu. Karena kan pas solo itu kita merenung ya sambil jalan. Merenung gitu sambil kan. jalan mikir. Sampai sebenarnya ada sih cerita yang nggak pernah diceritain sampai sekarang juga. Wah. Sempet kurang lebih sebulan lah di Salak bang. Hah? Cuman buat diri Farhan. Sebulan di sana? Tadabur. Cuman buat merenung. Di situ bener-bener Farhan
belajar banget arti bersyukur, belajar banget makna kehidupan, bahwasanya setinggi apapun derajatnya, sebesar apapun pangkatnya, ketika di hadapan semesta nggak ada apa-apanya. Dapatnya ilmunya dari situ, Bang. Wah, ini bisa nih. Kita next cerita sebulan di Salak nih. Menarik nih. Iya. Terus ada tips nggak nih buat orang-orang yang pengen solo hiking gitu kan? Kadang orang tuh pengen penasaran tuh gimana sih rasanya solo hiking, ada tips-tips nggak gitu? Kalau tips dari Farhan sih satu, Bang. Lawan egois kamu dulu, baru udah solo hiking. Kalau belum bisa ngelawan egois, belum bisa solo jangan dah gitu. Karena gini, Bang, yang Farhan tahu, kemarin juga ke Surabaya sempat ketemu Mas Itang kan. Oh, Mas Itang, dapat ilmu juga dari Mas Itang tuh satu. Bisa dibilang dulu itu perjalanan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, pengen tahu siapa Allah itu kan sendiri. Tapi karena nggak tahu nantinya kan jadi tersesat kan gitu, Bang. Bisa dibilang kayak gitulah. Nah, Mas Itang kayak ngingetin, sebenarnya bagus untuk solo-solo kayak gimana, tapi alangkah baiknya berdua. Kenapa sih berdua? Karena ketika ada satu keputusan masih ada pertimbangan gitu. Kayak misalnya kanan ada pertimbangan nih, ntar dulu kalau berdua. Tapi kalau solo, kalau nggak bisa ngeredam egois, susah, Bang. Iya, benar. Karena bisa dibilang ketika kita berangkat sendiri, keputusan yang kita buat, apapun konsekuensi kedepannya ya itu yang akan kita terima. Siap nggak untuk akan hal itu gitu, Bang? Karena orang sekarang aja kan mentingin egoisnya tingginya, wah parah, Bang. Kalau udah bisa ngeredam egois, udah bisa ngeredam emosi, insya Allah lah, Bang. Mau solo kemanapun pasti aman. Gitu caranya. Itu sih. Dan juga jangan lupa juga ini ya, skill-skill Nah, lah ya. Maksudnya tahu minimal itu ya apa ya, bisa dibilang ilmu dasar di pendakiannya lah, tahu gitu, Bang. Tahu lah ya. Kayak ketika salah jalan hal apa yang harus dilakukan, dan ketika cuaca seperti ini, itu yang hal dasarnya itu yang paling penting sih, Bang. Cuman emang paling utamanya sih redam ego itu. Redam ego, bisa punya ilmu, dan yang terakhir mental. Udah gitu sih. Oke, Farhan, ini makasih banget nih. Iya, siap, Bang. Udah mau mampir ke channel gue. Ini ceritanya Masya Allah, ini kayak nonton film gue. Set. Keren. Oke. Dengung, Bang. Apa? Dengung. Wah. Ya udah, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Dan jangan lupa, lu punya channel YouTube nggak sih? Ada, Bang. Punya. Jangan lupa main ke channel YouTube-nya Farhan, apa namanya? Raden Surur. Link di deskripsi, itu bahas tentang pendakian ya. Pendakian, kemudian ada bahas tentang sejarah juga. Jadi kan orang sekarang lupa akan budaya dan sejarah sih, Bang. Betul sih. Jadi Farhan naik gunung bukan cuma naik gunung, tapi sejarah di gunung ini yang Farhan bawa. Nih, gunung ini tuh punya sejarah kayak gini gitu. Asal mula nama gunung ini tuh ini. Orang sekarang kan mungkin naik gunung tuh konten naik gunung, tapi Farhan ngambil sisi sejarahnya juga. Nah, itu kadang kita lupa sejarah, Pak. Nah, iya. Jadi kalau kata Soekarno tuh jas merah. Jangan sekali-sekali lupa ke sejarah atau soto hebatku. Oke, jangan lupa main, link di deskripsi, oke? Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Gua Jo sama Farhan cabut.